soal beberapa waktu lalu yang viral dari Pak ex-Menlu Pak Dino Patijalal yang bilang intensitas perjalanan ke luar negerinya Bapak Presiden itu di luar batas kewajaran. Terus direspon sama Pak Seskap Teddy, katanya kelebihan anggaran dari perjalanan dinas itu dibayarkan oleh anggaran pribadinya Bapak Presiden. Nah itu kalau menurut Pak Purbaya seperti apa sih Pak secara peraturan dari Kementerian Keuangan, dan pengen tanya juga sih apakah itu sebenarnya boleh dilakukan atau enggak kalau menggunakan dana pribadinya Pak Presiden. Terima kasih. Saya nggak bisa menjawab pertanyaan itu. Itu kan Pak Teddy sudah menjelaskan, ya kita pegang pernyataan Pak Teddy. Nggak ada aturannya. Cukup ya? Yang lain? So, kalau saya punya duit, saya pergi, misalnya itu saya nombok nggak boleh. Secara logika kan nggak ada, ya, boleh aja kalau mau nombok. Ya, satu lagi yang belakang. Yang kanan, Ucok. Habis itu sini. Dua lagi. Selamat sore Pak Menkyu, Maulana dari Investor Trust Pak. Mungkin nyambung soal pertanyaan tabel tadi. Kalau di PMK 66 2020 tentang... Gue salah dengar. Kristabel, oh jadi tabel. Tabel Pak, iya jadi tabel di kotak-kotak Pak. Pak, kalau nyambung pertanyaannya tabel tadi kan ada PMK 66 2020 ya tentang besaran komponen dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas ke Presiden dan Wakil Presiden. Nah itu sebenarnya kalau dalam setahun itu Kemenkyu menganggarkan nggak sih Pak biaya perjalanan dinas Presiden begitu? Ada pasti anggaran yang dianggarkan. Nah itu kalau dari 2026 berapa Pak kalau boleh tahu Pak? Kemudian itu gini, Anda mau lihat rahasia Presiden yang nggak boleh lah. Kita tahu angkanya, cuman Anda tanya ke Sesnek aja kalau mau jawaban yang pasti. Pak soal ini Pak update soal stabilisasi surat utang itu masih berlanjut nggak sih Pak? Terus sampai tanggal 5 Juni ini berapa triliun yang dikeluarkan? Kemudian yang kedua soal tadi nyambung Pak soal UU P2SK tadi Pak Menkyu sudah baca detail, dan mungkin kalau sudah baca detail kira-kira ada catatan nggak sih Pak soal UU P2SK yang baru itu Pak gitu. Terima kasih. Bacain. Kalau catatan P2SK ya udah kita sampaikan depan DPR yang kemarin itu ada 11 kalau nggak salah ya. 17 catatan. Tapi baca detailnya nggak Pak sampai per pasal? Saya bacakan satu-satu di sana. Iya. Di DPR, baca detail udah tahu karena mereka tim selalu diskusi sama saya. Ya saya ngerti. Tapi untuk ditanya Anda lihat lagi deh waktu acara kemarin di DPR. DPR juga sudah memberi pernyataan yang clear kan, tanggapan yang clear dan sudah diputuskan undang-undangnya. Terus untuk pembelian bond di secondary market kita masih lakukan. Makanya kan yield yang 10 tahun dan berapa tahun, basically yield government bond agak terkendalikan. Tidak terpengaruh oleh rupiah maupun pergerakan bursa. Udah masuk berapa sekarang? 11 triliun rupiah so far ya. Dan akan kita lihat terus. Oke. Itu ya. Sebelah kiri, 2. Ah ini tadi, 2 ini. Miss sama ini ya. Oke. Amis dulu, Miss. Ya, selamat sore Bapak. Saya Reza dari Nikkei Asia Pak. Menyambung pertanyaannya Ucok tadi soal yield ini ya. Apakah dengan adanya kenaikan yield SBN ini pemerintah bakal menjalankan sepenuhnya skema BSF atau Bond Stabilization Fund yang melibatkan SMV-nya Kemenkeu atau mungkin juga bakal melibatkan BUMN? Itu Pak. Terus satu lagi ada juga pertanyaan. Tadi kan disampaikan terjadi kenaikan penerimaan pajak yang boleh dikatakan cukup signifikan ya. Boleh dielaborasi sektor usaha atau komoditas apa yang menyumbang kontribusinya paling besar terhadap kenaikan tersebut. Dan ini juga pertanyaan satu lagi spesifik untuk Pak Jaka soal bea cukai Pak. Bagaimana peran bea cukai dalam ekspor satu pintu melalui DSI atau Dana Antara Sumber Daya Indonesia? Apakah untuk 3 komoditas strategis yang nantinya akan ekspornya itu disentralisasi lewat DSI, pemeriksaan atau inspeksi dan lain-lain diserahkan sepenuhnya ke DSI. Kemudian boleh minta tanggapannya juga Pak terkait dengan dugaan kasus suap importasi di bea cukai yang menyinggung Pak Jaka. Itu aja sih Pak, terima kasih.
Oh, pertanyaan nggak sopan banget, nanya orang langsung kejam loh. Oke, yang itu bond. Kita belum mengundang yang lain, masih kita sendiri, karena kita masih cukup cashnya. Mungkin juga nggak akan masuk undang yang lain, karena dengan jumlah sedikit aja bisa dikendalikan. Saya pikir so far harga bond kita masih relatif terkendali di tengah gejolak seperti sekarang ya. Oke, yang lain Pak Jaka mungkin Pak, silakan Pak. Pak Bimo, kontribusi pajak, sektor apa aja? Tadi juga sudah disampaikan Pak Menteri ya, Mas. Mungkin lain kali dengernya lebih bagus. Ya jadi sektor pengolahan, Lu galak juga loh, bagus. sektor trading, sektor pertambangan kan semuanya berkontribusi luar biasa. Kemudian sektor jasa konstruksi, sektor pergudangan, real estate juga. Jadi ekonomi memang bertumbuh di sektor-sektor itu. Komoditasnya boleh tahu Pak yang kontribusinya paling besar sejauh ini untuk komoditas ekspor? Perdagangan BBM dan juga perdagangan besar BBM dan juga perdagangan elektronik, Mas. Kalau mau lebih detail lagi nanti ke kantor saya aja. Pak Jaka silakan Pak. Baik Pak, untuk pertanyaan yang terkait dengan DSI, ya, tentunya bahwa peraturan yang baru bahwa ekspor itu untuk sampai dengan bulan Desember mungkin dari Bea Cukai masih melakukan pelayanan seperti biasa. Mungkin yang nanti akan difasilitasi adalah dari DSI-nya sendiri nanti mungkin bisa mencatatkan ataupun berdampingan dengan Bea Cukai karena di situ ada pemilik barang ataupun eksportir. Kedepannya mungkin nanti akan mandiri yaitu DSI secara mandiri melakukan ekspor, tetapi tetap Bea Cukai berada di posisi yang terdepan dalam pengurusan ekspornya. Terkait dengan permasalahan importasi di Bea Cukai, kita sama-sama ikuti perkembangan persidangan saja. Kemudian tadi tambahan pertanyaan yang berkaitan dengan Tiffany, sampai dengan saat ini sudah dilakukan audit dan hasilnya tinggal menunggu pembayaran dari Tiffany karena belum sampai dengan jatuh tempo. Sementara untuk denda yang kita kenakan ada sekitar 97 miliar. Demikian. Oke, saya tambahin sedikit. Mungkin Anda pengen nanya, Bea Cukai dibubarin apa enggak dibubarkan? Cukup ya?